pembicaraan ketika iklan itu seru banget. Seru banget. Tadi lo kayak dejavu loh. Kenapa? Kayak pernah ngalamin hal ini loh. Berkali-kali kalau saya udah ngalamin kayak begini berkali-kali. Jadi buat pemirsa sahabat yang baru aja bergabung, kita tuh lagi ngobrolin soal mertua menantu. Kalau menurut Mbak Ajeng, dari 100% hubungan mertua dan menantu, 70% itu biasanya ada konflik. Dan itu wajar. Itu adalah sesuatu yang wajar. Menjadi tidak wajar kalau memang kita tidak bisa memecahkan konfliknya dan akhirnya menjadi perang dingin. Betul. Karena kecenderungannya ngomonginnya di belakang. Iya kan? Daripada ngomongin di depan. Nah, buat kamu yang pengen curhat, pengen nanya, silakan langsung saja. Tenang, nama disamarkan, nama mertua nggak usah disebut. Langsung aja nomor teleponnya di bawah ini. Oke. Nah, sekarang ini sekarang kita kan tadi gini Wendy, dibilang kan komunikasi. Sebenarnya memang secara teori itu, tapi kan prakteknya tidak mudah. Tidak mudah memang. Gimana kalau ternyata kita ngomongin kasus terburuk, hubungannya udah memburuk, emang udah nggak bisa, emang chemistry-nya nggak dapat, bisa terjadi kan? Bisa. Terus apa yang harus dilakukan? Sedangkan si anak juga pengen istrinya atau suaminya bisa deket. Iya. Ini jangan-jangan yang nelfon keluarga lu juga lagi nih. Ini mertua lu nih kayaknya. Kayaknya mertua yang Linda yang tadi. Nah, feeling gua jangan-jangan nih mertuanya Linda yang telepon nih. Kan tadi menantunya. Iya. Nah, sekarang pasti mertuanya. Nah, emang begitu. Kok jadi repot banget cara gue kayaknya. Siapa nih? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi? Ya. Halo? Halo. Ini suaminya Linda. Iya, apakah betul kamu suaminya Linda? Halo. Halo? Iya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oh, ini orang Jawa ini dari nadanya. Klarifikasi. Ini siapa ya? Denny dari Solo. Oh, Denny dari Solo. Denny. Iya. Mau nanya apa? Baru kali ini laki-laki juga telepon. Oke, kamu mau curhat apa, sayang? Iki mertuaku itu sama anaknya suka jalan-jalan bareng belanja. Terus saya ditinggal di rumah. Gak boleh diketawain. Ini masalah. Sebentar Ibu, mertua sama istri sering jalan-jalan bareng. Saya ditinggal di rumah. Terus dia tinggal di rumah. Iya. Terus kamu ditinggal. Terus Mas ditinggal di rumah. Nah, terus Saya tinggal di rumah, saya ngerjain tugas rumah. Iya. Terus istri saya sama ibu saya suka jalan-jalan bareng. Kenapa? Istri saya sama ibu saya suka jalan-jalan bareng juga. Bagus Ke mall, jalan-jalan. Ya bagus dong, berarti Saya akrab tinggal kan di rumah hubungannya. terus loh. Oh, pengennya balance. Kerja loh, capek loh. Oh iya, oke Mbak. Mas Denny, saya boleh tanya gak? Kapan Mas Denny mulai bikin bakso pakai borak? Bahasanya agak-agak. Bahasanya agak-agak nggak jelas. Kayak jelas. si mawar-mawar Karena dia itu. lagi menahan nangis. Iya, menahan. Oke, sebentar. Mas Denny, jadi intinya pokoknya mertua sama mamahnya Mas Denny sendiri berarti ya pergi sama istrinya. Di Iya, mall. sering banget pergi, saya ditinggal-tinggal terus. Udah gitu kalau saya melihat istri saya marah itu ya, mukanya nyebelin. Saya tuh pengen marah tapi nggak bisa ngeliat mukanya nyebelin. Semua orang kalau marah nyebelin, Mas. Oke, Ya, jadi gimana ya? yang pengen Mas lakukan adalah gimana caranya supaya Mukanya itu nggak nyebelin. lu itu Pak, lu kan Loh, Mukanya yang nyebelin. sebentar. Waktu Mas Denny nikahin istrinya, mukanya muka baru apa second, Mas? gimana? Jadi pertanyaannya pokoknya gimana Gimana sih? caranya kalau Sekarang dia komplain mertua sama istrinya sering jalan bareng. Mamanya sama istrinya sering jalan bareng. Terus juga sering komplain kalau misalkan istrinya kalau marah mukanya nyebelin. Terus dia ditinggal di rumah suruh ngepel, setrika gitu-gitu. Oh, suruh ngepel suruh setrika. Iya, suruh iniin rumah ya tadi ya bilangnya. Kasihan amat Mas Denny. Aduh. Dia makanya Mas Denny. Nih, Wendy, lu kapan jalan-jalan ke mall? Kenapa Besok emang? hari Minggu. Iya? Kenapa emang? Denny, kamu ikut sama Wendy jalan-jalan dulu. Ayo nak sama aku. Oke. semua kalau sama Wendy kumisan. Ya intinya adalah dia udah merasa kesel. Kamu udah pernah coba ngomong ke mama kamu nggak? Aku ini suami bukan asisten rumah tangga. Belum, aku orangnya takut. Kamu takut? Kayaknya dia suami-suami takut istri gitu Oh, deh tipenya. Kak istri udah pernah ngomong? Belum. Oh sebentar, Bapak bisa ngomong nggak sih Pak? Jadi ngomong. Nggak, artinya mestinya kan laki-laki biar bagaimanapun
kalau nggak bisa ngomong sama mamanya, ngomong ke istrinya. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa ngomong terus Kalau gimana? kejadiannya sama lu berani nggak ngomong sama Berani. Sama mertua lu? Berani. Keren. Saya orangnya pulang tenang. ada pintu. Sebentar. Orang nggak ada pintu rumah gue. Sebentar. Pernah coba ngomong. Belum. Makanya Pernah. pengen kita cari. Pernah. Tapi mukanya masih nyebelin. Mukane sopo, Mas? Kenapa? Mukane sopo sing nyebelin? Oke, istriku. Istrimu. Oke, coba misalnya nih, kita pengen tahu cara Mas ngomong gimana. Misalkan aku istri, Mas waktu itu ngomongnya gimana? Udah deh, Ayah, yuk, Mas kalau kita. kamu marah jangan nyebelin. Kamu kemana? Jadi- Ayah, kalau kamu marah jangan nyebelin kayak gitu dong. Kayak dijawab, namanya juga orang marah. Gimana sih? Hah? Gimana? Oke, baik Mas Denny, terima kasih ya Mas Denny ya. Karena semakin panjang kita ngobrol, kita semakin bingung nampaknya ya. Tapi intinya kita udah tahu permasalahannya. Iya. Tar dulu. Mas Den, Yo, udah aman masalahnya? belum. Dia orang belum dipecahin, belum dijawab. Enggak, gini aja Mas, kalau misalkan masalahnya belum terselesaikan di sini, Mas Den bisa telepon ke acara lain yang mungkin bisa memberikan solusi lebih baik. Lu jangan gitu dong. Tahan dulu ya Mas Den, jangan ditutup ya. Jangan ditutup. Nih, kita tanya dari sisi misalkan ini mertuanya, ini misalkan istrinya. Ini berarti posisinya Ricky nih. Nih misalkan posisinya Ricky. Kamu Ricky ya? Enggak. Misalnya nih Ricky, malah pergi terus berdua ke mall. Terus malah anaknya sendiri yang disuruh beresin rumah. Nah, kalau ya aku Ricky mah nggak nggak pernah beres-beres rumah, enak aja berarti nggak pernah dia nggak pernah beres-beres rumah. Mungkin maksudnya dia kerja mulu gitu kali, atau apa? Anda. Iya, kerja mulu. karena Oh, kita kerja nggak mulu tuh kita kan. nggak ngalamin Kerja mulu tuh bukan kita ngepel, tidak dia mengalami kerja. apa yang dialami oleh Mas Denny Iya. ya kan. Tapi kalau menurut aku boleh kasih masukan, ikhlas aja lah Mas, rumah-rumah sendiri bes-bes aja sendiri ya kan. Nanti besok-besok Mas Denny Itu sama telepon mertua banget yang ya, cowok dibilang sama ngajakin mertua. pergi, yuk Pak kita ngopi gitu. Gini. Mungkin bebannya Mas Denny adalah gini ya. Kita ngomongin secara Mungkin maksudnya orang bukan awam kerja, aja. bukan ngepel kali, maksudnya kerja. Artinya gini. Suaminya kerja, istrinya shop. Gini, kalau suami kerja yang ngabisin istri Iya. sendiri kan juga mungkin kadang-kadang udah ada beban. Nah, ini barengan. Oke. Ibu sendiri sama istri. Iya. Baik, Mas Denny, Iya. apakah istri dan mertua Anda dekat dengan Anda sekarang? Lagi pergi. Lagi pergi kemana sih? Gak tahu, saya bangun udah nggak ada di rumah. Oh, dibangun lagi udah nggak ada di rumah. Ciri-ciri Luar biasa nih ibu sama istrinya. Kamu biasa manggil istri kamu apa? Saya, kalau Manggilnya- nggak love. Kalau Kalau enggak enggak, love. Sayang kalau Saya nggak kalau love. nggak love, kalau nggak whiny. Mau aja bahasa. Emang ciri-ciri istri kamu kayak apa sih orangnya? Saya pengennya sih kayak Herpida. Dan ibu saya Kenapa pengen nih? kayak Siti Kenapa nih Pada. berdua? Mang ulangi. Siapa? Coba siapa? Mau kemana? Ibu saya pengen kayak Siti Pada. Mana dia yang nggak pulang hari ini? Gue jadi curhat, jadi curhat rumah tangga. Gue jadi curhat rumah tangga. Kenapa? Karena sebenarnya ini bukan Denny, tapi ini adalah Ricky Harun. Halo. Mas, nasib lu, Iya. lu sendiri beresin. Tuh, malu sendiri ngomong gitu. Emang kamu pernah ngepel? Nggak mungkin maksudnya kerja tuh kerja, dia syuting terus, kita jalan-jalan. Ya udah itu resiko masalah lu derita. Tuh kan. Bener kan? Nggak jadi kagum. Gua nggak jadi kagum. Batal ya. Tuh kan? Batal kagum. Panda, Siti Ya. Panda. Denger kan? Dengar. Halo? Ya itu tuh jawaban mama, denger kan? Dia curhat. Ricky. Nggak gini Ricky, dengerin papa ya. Papa juga. Tapi Ricky, Iya. satu, lo harus bersyukur karena lo tidak mengalami apa yang dialami sama 70% orang lainnya, yaitu Ya. harus menjadi penengah antara konflik mertua sama menantu. Tapi Amin. emang mereka tuh hubungannya sedekat itu ya? Dekat. Mas, Banget. yang dekatnya kadang suka lupa sama suami kalau di itu dia. Mungkin ketakutannya Ricky adalah selama mereka berdua bisa belanja bareng, shopping bareng, semuanya aman sejahtera. Ketakutannya adalah ketika tidak bisa shopping bareng, mulai terjadi konflik. Oke. Betul begitu Ricky? Iya, enggak sih sebenarnya. Terserah aja kok. Kenapa, Dek? Kenapa dia di komusian, lo mau sulap? Bukan, udah gini.
Papa cuma bisa bilang kamu harus sabar. Salah. Oke. Intinya bersyukur Nah. sama Tuh, kalau ibu dari suami bisa tuh. dekat, Benar. bisa menjalin hubungan yang baik. Jadi kan Asik. suami tenang-tenang aja kalau kerja. Betul. Oh, liatin itu dia keren. tenang-tenang sebenarnya. Ya, ya udah kalau gitu Ricky. Tenang, soalnya kalau Selamat nggak- syuting lagi, cari uang yang banyak buat Iya. belanja ibu kamu sama istri kamu Iya, ya. berarti Ricky, ibu sama thank Visa you. bener kan? Amin. 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 Ternyata diomongin mereka. Oh gitu ternyata. Amin belakangnya itu kerasa getir gitu. Yaudah nanti kita bakal balik lagi. Ini setelah ini pemirsa kita punya tips bagaimana kalau ternyata udah terjadi konflik, udah terjadi berantem supaya hubungan mertua sama menantu minimal ada jarak aman, harmonis seperti itu. Jangan kemana-mana, tapi sekarang seperti biasa. Wendy silahkan. Sayangi mertua kalian lah, pokoknya apapun terjadi ngobrolin. Karena apa? Karena bagaimanapun juga mertua telah membesarkan pasangan yang kita impikan. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini.